Halo Bu Indah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan nama saya Kaleb Anugrah Baktiar dan ada teman kelompok saya namanya Maisha, Fatima, dan Haidar. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang proyek kedua kita di kemipaan, yaitu apakah resistensi insektisida dapat meningkatkan penularan malaria, dilakukan dengan pemodelan matematika genetika, yaitu epidemiologi. Dipresentasikan oleh kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini kelompok 6 Kemipaan kelas C melaksanakan kewajiban kami sebagai mahasiswa program studi sarjana matematika, yaitu proyek kedua tentang penerapan matematika di bidang ilmu yang lain. Anggota kelompoknya ada Fatima Azhara atau bisa dipanggil Tima, lalu ada Maisha Ananta Fitri bisa dipanggil Maisha, lalu ada saya sendiri Kaleb Anugrah Baktiar bisa dipanggil Kaleb, dan ada Muhammad Haidar Arif Setiawan atau bisa dipanggil Haidar. Daftar isi dari presentasi ini adalah perkenalan dengan diagram alur, lalu permasalahan dengan simulasi model dan diagram skema. Yang ketiga adalah hipotesis, keempat metode penelitian, lima data analysis, yaitu dengan peta panas model, dan yang keenam validasi hipotesis. Perkenalannya adalah malaria adalah salah satu penyakit menular yang paling mematikan bagi manusia. Penyakit ini menyebar antar manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina dewasa yang terinfeksi. Berbagai upaya pemberantasan malaria telah dilakukan oleh WHO. Keberhasilan terbesar terjadi setelah penggunaan jaring insektisida yang tahan lama dalam skala besar atau bisa disebut LLIN-S kecil, dan penyemprotan residu dalam ruangan IRS atau insektisida. Sayangnya, penggunaan intervensi berbasis insektisida yang meluas dan berlebihan telah mengakibatkan munculnya resistensi nyamuk penyebab malaria. Resistensi ini menimbulkan perdebatan sejumlah peneliti. Berbagai data dan argumen peneliti pun muncul, di antaranya sebagai berikut. Pertama, pengguna LLIN memiliki tingkat infeksi dan penyakit malaria yang lebih rendah. Kedua, tidak ada hubungan antara resistensi insektisida dan epidemiologi malaria. Ketiga, resistensi dapat melemahkan pengendalian malaria. Dan yang keempat, resistensi insektisida telah menyebabkan peningkatan kembali kejadian malaria di Afrika Selatan. Akibat perbedaan data dan argumen, para peneliti memutuskan untuk menggunakan pemodelan matematika dalam mengungkapkan hubungan antara resistensi insektisida dan penularan malaria. Studi pemodelan matematis yang dikembangkan menggabungkan struktur gen yang menyebabkan resistensi insektisida pada nyamuk, epidemiologi malaria pada nyamuk dan manusia. Distratifikasi berdasarkan apakah mereka dilindungi oleh LLIN atau tidak dalam ruangan. Diagram alur terkait dengan pencaharian nyamuk betina dewasa untuk mencari makan darah dari manusia di dalam ruangan endofilik atau luar ruangan yaitu exofilik. Yang jalur endofilik nyamuk ada dua jalur yaitu ada upaya pertama dilindungi dan hubungi tanpa eh, hubungi tanpa perlindungan. Lalu dibagi menjadi dua yaitu nyamuk itu bisa dibunuh oleh manusia atau mengambil tepung darah. Untuk jalur upaya pertama dilindungi akan membagi menjadi tiga jalur, yaitu nyamuknya ditolak dan tidak dibunuh, terbunuh oleh kelambu, dan upaya pertama. Yang dimana upaya pertama ini juga dibagi menjadi dua, yaitu oleh dipimpin dan mengambil tepung darah. Lalu setelah dari jalur tolak dan tidak dibunuh, nyamuk akan memasuki jalur baru untuk yang dibagi menjadi dua, yaitu upaya kedua pada dilindungi dan hubungi tanpa perlindungan, yang dimana untuk jalur hubungi tanpa perlindungan juga dibagi menjadi dua jalur lagi,
yaitu dibunuh oleh manusia atau mengambil tepung darah. Untuk jalur yang upaya kedua pada dilindungi akan terbagi menjadi 3 jalur lagi, yaitu upaya hubungi pada upaya kedua, terbunuh oleh kelambu, dan ditolak dan tidak dibunuh. Untuk jalur hubungi pada upaya kedua bakal dibagi menjadi 2 lagi, yaitu dibunuh oleh manusia dan mengambil tepung darah. Dan untuk jalur ditolak dan tidak dibunuh, nyamuk akan melanjutkan pengisapan darah hingga berhasil memakan darah atau terbunuh oleh inang manusia. Untuk jalur yang endofilik nyamuk, nyamuk kontak di luar ruangan dan membagi 2 jalur, yaitu dibunuh oleh manusia atau mengambil tepung darah. Next. Untuk permasalahannya, kita dapat permasalahan yaitu munculnya resistensi insektisida pada populasi nyamuk malaria betina dewasa mulai mengancam keberhasilan pemberantasan malaria yang telah dicapai selama 2 dekade. Simulasi model yang menunjukkan kasus malaria baru pada manusia dan sebaran frekuensi alert pada nyamuk. Ini kita bisa lihat kalau di grafiknya ini memiliki banyak variasi untuk kasus malarianya dan sebaran frekuensi alert pada nyamuk. Untuk diagram skema model dinamika penularan malaria. Untuk manusia dibagi menjadi 2, yaitu yang terproteksi dan tidak terproteksi. Yang kedua adalah nyamuk wanita dewasa. Dibagi menjadi 2, yaitu nyamuk endofilik, yaitu nyamuk yang ada di indoor, dan nyamuk exofilik yang ada di outdoor. Untuk hipotesisnya dibagi menjadi 2, yaitu apakah resistensi insektisida meningkatkan penularan malaria atau tidak. Dan yang kedua adalah apakah resistensi insektisida benar-benar berdampak pada epidemiologi malaria. Untuk metode penelitian, 1. Mengembangkan kerangka pemodelan matematis genetika epidemiologi baru yang menggabungkan struktur genotip terperinci dari gen yang menyebabkan resistensi insektisida pada nyamuk, epidemiologi malaria pada nyamuk dan manusia. Yang kedua adalah fungsi nonlinear untuk tingkat kontak nyamuk manusia, spesifik genotip yang menggabungkan kemungkinan beberapa upaya gigitan nyamuk untuk mendapatkan tepung darah yang berhasil dari inang manusia yang diperoleh. Yang ketiga adalah secara khusus akan melakukan simulasi numerik untuk mengeksplorasi beberapa skenario guna menjawab secara realistis. Untuk data analisis dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tingkat dominasi alel resisten pada nyamuk heterozigot. Yang kedua adalah cakupan kelambu insektisida yang tahan lama di masyarakat. Yang ketiga adalah kemungkinan nyamuk endofilik berhasil menghisap darah di dalam ruangan. Yang keempat adalah proporsi nyamuk dewasa baru yang bersifat endofilik. Kita lanjut, yaitu ada peta panas model untuk cakupan LLIN atau CB versus probabilitas penyakit endofilik nyamuk genotip RR berhasil menghisap darah lengkap. Nah, tabel yang sebelah kanan itu untuk frekuensi dari alelnya. Frekuensinya itu 1 dan alel resistensinya itu
0,25 atau yang dilambangkan dengan H. Nah, terus tabel yang sebelah kiri itu ada peta panas yang menunjukkan kasus baru malaria setiap hari yang terjadi pada manusia. Frekuensinya juga 1. Terus pengaruh dominasi alel resistensinya juga 0,25, 0,5, sampai 0,75. Nah, yang selanjutnya, ada peta panas model untuk cakupan LLIN atau CB versus nyamuk genotip RR endofilik berhasil menghisap darah lengkap. Nah, sama seperti tadi, sebelah kanan itu untuk frekuensi alelnya, tetapi bedanya dengan slide sebelumnya yaitu frekuensinya 0,9. Kalau slide tadi frekuensinya 1. Nah, dominasi alel resistensinya juga sama seperti slide tadi, yaitu 0,25, 0,5, sampai 0,75. Sementara yang tabel sebelah kiri itu juga untuk menunjukkan kasus malaria baru yang terjadi pada manusia. Frekuensinya 0,9, dominasi alel resistensinya juga 0,25, 0,5, dan 0,75. Lanjut. Jadi, bisa kami simpulkan yaitu validasi hipotesisnya adalah hipotesis mengenai apakah resistensi insektisida meningkatkan atau mengurangi penularan malaria atau tidak, tergantung pada nilai dari 4 parameter yang terdapat pada slide 12 yang diidentifikasi dan parameter yang terkait dengan sifat repelansi LLIN. Oleh karena itu, untuk mengukur sepenuhnya dampak resistensi insektisida jika ada terhadap penularan malaria, penting untuk melakukan percobaan laboratorium dan studi lapangan untuk menghasilkan data spesifik genotype yang dapat digunakan untuk memperkirakan parameter-parameter ini secara realistis. Sekian presentasi dari kami kelompok 6 yang beranggotakan Maisha Ananta, Fatima Azhara, Muhammad Haidar, dan Caleb Anugrah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.